Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Matlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, pernah nggak ada ngelihat gitu ya, ada orang yang batungnya gitu, kering dan lama, kok nggak sembuh-sembuh ya? Jangan-jangan orang ini kayaknya kena TBC deh, karena biasanya orangnya batuk, lemas, terus kurus badannya gitu ya. Nah, ternyata TBC ini kalau kita pikir kayaknya cuma buat orang dewasa, ternyata anak-anak juga bisa mengalami TBC. Inilah topik yang akan kita bahas hari ini, waspada TBC pada anak. Namun sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu nih beberapa mitos atau fakta seputar TBC. Kita lihat yang pertama. TBC adalah penyakit turunan. Ini sering banget ya pemirsa. Jadi kayak kalau ada orang tua nih kena TBC, otomatis kita pikirnya, waduh nanti ini anaknya, cucunya, dan gitu ya, semuanya ini bersifat herediter alias menurun gitu ya. Jadi TBC-nya dari orang tua, ke anak, ke cucu, ke cicit, dan lain sebagainya. Pertanyaannya, apakah memang ini benar-benar menurun atau ya faktor lingkungan kan mereka ada di satu skop lingkungan yang sama terus nih setiap hari dan katanya kan ini menular. Apakah memang menurun atau menular? Nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut poin yang kedua. TBC adalah penyakit masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Ini agak jahat sih ya kalau kita ngomongin tentang stigma yang beredar di masyarakat seperti ini. Kan kita selalu berpikir gini, TBC itu berkaitan erat dengan sirkulasi udara yang buruk, sanitasi yang buruk, dan selalu identiknya konotasinya adalah kalau kita ngomongin sirkulasi udara yang buruk, sanitasi yang buruk, otomatis ke kelas menengah ke bawah ya, dari kelas sosialnya. Tapi apakah memang selalu pasien TBC ini dari menengah ke bawah atau sebenarnya semuanya juga bisa berpotensi? Nanti akan kita bahas juga ya. Oke, kita lanjut poin yang ketiga. TBC hanya bisa menyerang paru-paru. Nah ini yang sering menjadi perhatian kita bersama, karena kalau kita ngomongin TBC pasti gejala yang Anda pikirkan pertama apa sih? Batuk. Nah, batuk ini kan berpotensi besar ke saluran pernapasan yang ujung-ujungnya adalah di paru-paru. Pertanyaannya, apakah TBC hanya menyerang paru-paru atau sebenarnya ada organ-organ lain yang mungkin sifatnya komplikasi gitu ya, yang akhirnya juga menyerang organ lain selain paru-paru? Nanti akan kita bahas. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya. TBC tidak bisa sembuh. Wah, gini. Kita nggak ngerti ya, nanti akan kita tanyakan juga sebenarnya TBC ini bisa sembuh totally recovered atau seperti apa, karena kita kan tahu ya, mungkin Anda pernah mendengar bahwasanya orang yang kena TBC ini pengobatannya harus intensif banget, harus disiplin banget, nggak boleh miss satu hari pun, satu waktu pun untuk mengonsumsi obatnya. Nah pertanyaannya, apakah TBC ini bisa full 100% disembuhkan dan tidak akan terjadi lagi atau seperti apa? Nanti akan kita bahas. Oke, kita lanjut poin yang terakhir. Penyakit TBC ditularkan lewat sentuhan. Kita sih sering dengar ya, TBC itu sifatnya menular karena infeksi. Tapi apakah semudah ketika kita bersentuhan? Semisal ada si A nih, si A ini penderita TBC, si B lagi ngobrol, sentuhan. Nah, apakah si B ini akan otomatis tertular TBC dari si A atau ada media yang lain sebagai penularan? Nanti akan kita bahas. Oke, itu tadi beberapa mitos fakta seputar TBC dan kami akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya beberapa mitos fakta seputar TBC. Nah, untuk membahasnya telah tersambung nih bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Ari Yulianto, SPA MSc, dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Hermina Grand Wisata. Selamat pagi Dr. Ari, apa kabar? Selamat pagi Mas Raden, kabar baik. Kabar baik ya, kabar baik dan cerah secerah backgroundnya Dr. Ari nih hari ini ya. Oke, Dr. Ari hari ini kita akan membahas seputar TBC ya. Nanti di segmen utamanya kita akan bahas TBC di anak, tapi sebelumnya kita bahas terlebih dahulu mitos fakta seputar TBC. Ini kalau ngomongin TBC ya dok ya, memang banyak stigma yang berkembang di masyarakat kita yang lebih ke ya stigma pasti negatif ya gitu kan seputar TBC yang memang harus diluruskan seperti itu. Yang pertama adalah katanya TBC ini penyakit turunan. Nah, ini kalau ngomongin turunan ya dok ya, sebenarnya ini memang
benar-benar bersifat herediter menurun atau sebenarnya karena faktor lingkungan yang mereka ada di satu skop yang sama, misal di rumah akhirnya nular, jadi dipikirnya oh menurun nih gitu, atau gimana nih dok? Ya, betul. Itu mitos ya. Ya. Jadi jelas TBC adalah penyakit infeksi menular. Jadi bukan turunan, bukan herediter. Jadi orang tua yang terkena TBC tidak serta-merta anaknya pasti sakit TBC, apalagi dia pasti sakit TBC. Tapi memang pengaruh lingkungan itu, yang skup lingkungan itu yang disampaikan oleh Mas Raden itu memang sangat sumber yang menjadi memperbesar risiko untuk penularan ke sesama anggota keluarga. Ya, jadi jawabannya mitos. Jadi sama sekali bukan penyakit menular, tapi ada penyakit infeksi yang didapat, gitu ya. Oke, tapi mungkin gini ya dok ya. Mungkin sifatnya adalah bukan ke TBC-nya, tapi ke imun sistem keluarganya yang mungkin sifatnya sama, genetically sama, imunnya tidak terlalu bagus, sehingga ketika ada satu yang kena mudah tertular yang lainnya gitu kali ya dok ya, atau gimana tuh? Biasanya lebih ke pola sih, pola kehidupan hidup bersih dan sehat. Jadi karena kan satu keluarga itu kan bagaimana orang tuanya menjaga rumahnya, kemudian mendidik anaknya. Jadi kalau pola kehidupannya istilahnya kurang bersih, ya sanitasinya buruk, lingkungannya kotor, jadi mempermudah saja resiko penularan infeksi TBC-nya. Nah, tapi itu kembali kepada masing-masing daya tahan tubuh. Jadi saya selalu menggambarkan TBC itu sebagai timbangan. Satu sisi ada kumannya, di satu sisi ada daya tahan tubuhnya. Bagaimana kita menjaga keseimbangan ini, gitu loh, Mas Raden. Ya, jadi cukup banyak bahkan pasien yang suaminya misalkan sakit TBC, tapi istrinya tidak pernah sakit TBC walaupun mungkin tidur bersama setiap hari. Nah, jadi ada faktor daya tahan tubuh yang dominan. Jadi kalau memang kuman ada tapi daya tahan tubuhnya tinggi, maka tubuh akan menang. Jadi individu tersebut tidak terkena sakit TBC. Oke. Berarti memang daya tahan tubuh itu peranannya besar banget ya dokter ya? Benar banget. Oke, jadi bukan penyakit turunnya ya pemirsa. Jadi jangan dicap kalau ada satu keluarga ini ayahnya atau ibunya kena TBC, anaknya bakal kena juga. Ini tergantung juga susah banget ngomongnya nih, daya tahan tubuh dan faktor lingkungan. Oke dok, yang kedua adalah, ini tadi kan dokter menyebut dari faktor lingkungan ada semisal sirkulasi udara, sanitasi, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita ngomongin sirkulasi dan sanitasi, ini lagi-lagi stigma yang berkembang di masyarakat nih dok. TBC itu penyakit, ini agak berat juga saya ngomongnya ya, penyakit kelas sosial ekonomi menengah ke bawah. Waduh, ini gimana nih dok? Ya, ini juga mitos ya. Jadi sebenarnya penyakit TBC ini tidak memandang kelas sosial ya, ekonomi, kelas sosial tidak, sama sekali tidak. Itu pun juga tidak memandang dari sisi usia bahkan. Jadi dari mulai bayi baru lahir sampai dengan lansia itu semua bisa terkena infeksi sakit TBC. Ya, hanya memang tadi kembali kepada sisi lingkungan. Jadi pertama adalah kumannya, daya tahan tubuhnya, dan di luarnya ada lingkungan. Jadi kalau memang kumannya ada, kemudian daya tahan tubuhnya kebetulan individu tersebut lemah, ditambah lingkungan yang mendukung, maka memperberat risiko kemungkinan terinfeksi sakit TBC. Seperti itu, Mas Raden. Jadi tidak memandang kelas ekonomi. Nah, yang perlu disampaikan, yang perlu diketahui untuk para pemirsa bahwa adalah kuman TBC ini sebenarnya dia sangat rentan terhadap panas. Jadi dia gampang rusak, gampang mati dengan suhu panas. Jadi harapannya dengan ventilasi udara yang terbuka, masuk cahaya matahari ke dalam rumah itu akan menurunkan risiko transmisi infeksi di dalam rumah tersebut kalau ada penderitanya. Seperti itu. Ya, tapi kalau tidak ventilasi yang tertutup, jadi kuman itu kan terus beredar dalam ruangan sehingga otomatis yang di dalam satu rumah itu akan sering terpapar lah kasarnya. Nah, jadi itu hanya menunggu waktu sebenarnya. Di saat kondisi daya tahan tubuhnya lemah, akhirnya timbangannya bergeser, si kumannya lebih tinggi, ya menjadi sakit. Jadi tidak ada bahwa menengah ke bawah pasti. Nah, bedanya adalah kita bisa menjaga lingkungan dan kesehatan diri kita apa enggak ya. Meskipun istilahnya tinggal digubuk derita kalau lagu dangdutnya ya dok ya, tapi kitanya daya tahan tubuhnya bagus, kebersihannya bagus, ya tidak akan terserang. Tapi kalau rumah mewah gitu ya, berapa tingkat, 10 tingkat ya, udah ngelebihin ruko gitu ya, tapi kalau gaya hidupnya juga nggak bagus, nggak sehat dan jorok, ya bisa saja terkena TBC. Jadi tidak memandang kelas sosial, kelas ekonomi, dan juga umur. Oke, yang selanjutnya adalah kalau ngomongin TBC, pasti kan di pikiran kita tuh batuk dok. Nah, batuk itu kan hubungannya erat dengan paru-paru. Pertanyaannya, apakah hanya menyerang paru-paru atau bisa melebar ke organ-organ yang lain, dok? Ya,
Jawabannya bisa. Jadi bisa menyebar ke organ lain. Memang mayoritas TBC atau pintu masuknya yang utama adalah paru-paru. Jadi begitu seorang individu menghirup ya kuman TBC, maka akan masuk ke paru-paru. Dari situ dia akan mulai menginfeksi, kemudian mulai berkembang biak. Nah, bila sistem daya tahan tubuhnya baik, maka matilah kuman TBC sehingga orang itu akan tetap sehat. Tetapi bila kondisi daya tahan tubuhnya lemah, maka akan menjadi jatuh ke dalam kondisi sakit TBC. Nah, TBC yang tidak diobati, dia akan dapat menyebar ke seluruh organ. Ya, mulai dari otak ya sampai ke tulang belakang, sampai ke perut ya, semua bisa terkena oleh kuman TBC. Jadi waspada, karena kalau sudah sampai ke otak taruhlah, itu memang kasus kejadiannya bisa mengancam nyawa gitu. Jadi yang awalnya hanya mungkin paru-paru, tapi tidak terlambat diobati, akhirnya menjadi berat. Dan kalau sudah ke otak, biasanya pasti akan ada timbul komplikasi, cacat lah kurang seperti itu. Jadi berbahaya sekali, dan ya tidak hanya paru-paru intinya, jadi bisa semua organ. Oke, berarti memang harus penanganan sedari dini mungkin ya dok, ketika mulai muncul gejala dan lain sebagainya harus ditangani supaya tidak komplikasi ke organ-organ yang lain sampai ke otak. Sementara otak kita tahu ini kan pusatnya lah ya, data center, pusat perintah segala macam, sangat mengerikan sekali ya. Oke, yang selanjutnya adalah ini yang juga tidak kalah viral juga mungkin ya di masyarakat kita. Kalau udah kena TBC udah deh seumur hidup pasti kena TBC, nggak bisa sembuh gitu kan, karena orang berpikirnya pengobatannya yang lama, harus disiplin, intens, nggak boleh gini-gini segala macam. Pertanyaannya adalah ini mitos atau fakta? TBC tidak bisa sembuh dok? Mitos. Oke. Jadi TBC bisa sembuh, 100% bisa sembuh. Nah, tetapi penderita TBC yang sembuh pun juga bisa mengalami sakit TBC kembali, kambuh gitu, itu bisa. Ya, tapi bisa sebagian besar juga tidak bisa. Bisa juga sembuh betul-betul sehat gitu. Jadi TBC ini penyakit infeksi yang bisa disembuhkan. Ya, jadi bukan yang sifatnya sudah sekali sakit TBC seumur hidup, bahkan TBC tidak, sama sekali tidak. Oke, berarti bisa sembuh ya, tidak seumur hidup. Ya. Tapi bukan berarti ketika sudah sembuh dia tidak akan kebal, ya, tetap ada potensi. Lagi-lagi tadi ngomongin daya tahan tubuh, faktor lingkungan juga itu berperan penting ya dok ya. Oke, mitos fakta yang terakhir adalah TBC ditularkan lewat sentuhan. Ini agak serem juga ya dok ya. Si A kena TBC ngobrol sama si B, nggak tahu nih si A kena TBC, tiba-tiba pegangan tangan, salaman atau gimana gitu ya. Akhirnya tertular TBC. Semudah itukah orang bisa tertular TBC melalui sentuhan dok? Sebenarnya ini mitos atau fakta? TBC bisa menular lewat sentuhan? Iya, mungkin mitos ya. Jadi secara umum tidak seperti itu. Proses penularannya lebih banyak adalah si individu itu tidak sengaja menghirup percikan mungkin batu, percikan dahak atau percikan ludah, hirup dari penderita TBC. Dan biasanya itu prosesnya memerlukan kontak erat. Jadi biasa satu rumah atau sering bertemu berulang-ulang setiap hari, jadi terpapar terus. Akhirnya individu yang terpapar menjadi sakit TBC. Jadi bukan dengan sentuhan, gitu ya. Oke. Nah ini kalau dengan intensitas kan frekuensinya sering ya dok ya. Tapi kalau semisal nih kita ketemu ya katakanlah dengan klien atau apa yang kita nggak ngerti, ternyata dia ada riwayat TBC-nya. Kita cuma sekali aja siapa 2 kali gitu ya ngobrol sama dia dan kita kena katakanlah nauzubillahnya ya, kena percikan dropletnya gitu. Itu bisa nggak? Kan di luar yang kayak keluarga yang ketemu setiap hari atau rekan kerja atau gimana tuh? Itu bisa tertular juga atau enggak? Resiko sih tetap ada nih Mas Raden. Cuma memang kita tidak bisa sebenarnya menghitung pasti. Prinsipnya sebenarnya adalah kalau jumlah kuman yang terhirupnya sedikit, sebenarnya tubuh kita masih bisa melawan kuman tersebut. Tapi kalau jumlah kumannya banyak, kemudian kebetulan juga daya tahan tubuh kita sedang lemah, maka kita akan cepat jatuh ke kondisi sakit TBC. Ya. Tapi memang tidak semudah itu, ada sekali terpapar, ketemu langsung sakit, tidak semudah. Tapi resikonya ada, cuma ya kita nggak bisa menghitung pasti sebenarnya. Jadi lebih baik adalah kepada pencegahan sebenarnya. Gitu. Jadi bagi individu kita yang sehat ingin bertemu gitu yang tanpa dikenal mungkin dengan masker untuk jauh ini, selain untuk corona, covid ya kita juga mungkin mencegah dengan sakit-sakit yang lain gitu ya. Nah yang kedua ada tadi daya tahan tubuh, karena kembali lagi perlindungan terakhirnya daya tahan tubuh nih titik pentingnya. Daya tahan tubuh ini selama kuman bisa masuk, andai kata kita kecolongan ya, kalau daya tahan tubuh kita kuat ya kita tidak akan jatuh ke kondisi sakit TBC. Oke, dok ini mungkin kasusnya mirip-mirip nih dok dengan yang
kecipratan dropletnya tidak terlalu sering, atau ini konteksnya dengan mitos fakta yang terakhir ini adalah lewat sentuhan. Semisal dok, semisal kita lagi ngobrol sama orang ini TBC, terus kecipratan tuh dropletnya di tangan kita gitu kan, terus kita kayak nggak sengaja apa sih ngelap ke mulut gitu. Nah itu gimana tuh dok? Mungkin resikonya infeksinya tetap bisa, tetapi tidak mudah. Saya rasa tidak sampai seperti itu. Ya, jadi memang kuman TBC bisa bertahan dalam permukaan benda itu bisa berjam-jam. Tapi kalau begitu dia kena tadi hangat matahari kena kita harus cuci tangan sebenarnya langsung mati. Tapi kalau pepekan seperti itu, tetap kita resiko sih tetap ada. Kita nggak ada yang bisa menghitung pasti. Cuma kasusnya mungkin dari laporan yang ada terbanyak lebih kepada penularan yang kita hirup dibandingkan kontak kulit. Jadi tidak sebegitu infeksinya kalau untuk kontak kulit. Lebih banyak kepada hirupan. Jadi makanya saya berikan kembali ilustrasi di awal. Jadi suami istri saja satunya TBC belum tentu gitu, tidak serta merta pasti sakit TBC, tidak serta merta. Tapi nanti kita akan ngobrol lagi mungkin ya di belakang beda dengan penanganan di anak gitu. Jadi di anak itu kalau ada orang tua yang sakit TBC kita mesti sesuatu nih, nggak bisa diem aja. Nah itu kita akan bikin ngobrol deh. Ditahan dulu dok. Nanti kan kita bahas di segmen selanjutnya ya dok. Waspada TBC pada anak. Ini penanganannya gimana? Apakah beda dengan dewasa yang baru saja di-mention oleh Dr. Ari? Oke pemirsa, nanti setelah break kita masih bersama Dr. Ari untuk membahas waspada TBC pada anak gitu ya. 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dafamily kalau Anda memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini. Kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini, waspada TBC pada anak. 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dayafamily kalau Anda memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini ya. Ini menjadi pembahasan yang menarik karena banyak orang yang akhirnya tahu TBC tapi nggak ngerti penanganannya, atau bahkan ada stigma atau mitos yang sudah terlanjur berkembang di masyarakat seperti yang tadi kita bahas di segmen selanjutnya. Kita masih bersama dengan Dr. Ali Yulianto, SPAMSC, dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Hermina Grand Wisata. Dr. Ali, kita lanjut lagi ya dok ya. Ini kan tadi sedikit banyak sudah disinggung terkait dengan TBC. Mungkin bisa dijelaskan sekali lagi secara singkat TBC ini apa dan perbedaan antara TBC pada anak dan juga orang dewasa seperti apa nih dok? Oke, baik Mas Raden. Jadi pertama bahwa TBC ini adalah penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh kuman yang namanya adalah Mycobacterium tuberculosis. Ya, jadi Mycobacterium TBC sebenarnya TBC. Nah, memang 90% mayoritas organ yang terkena pada penyakit TBC ini adalah paru-paru, tetapi kemudian bisa berkembang menjadi penyakit organ lain yang terkena seperti dari otak, tulang, ya, sendi, ya. Kemudian sampai ke perut itu juga bisa terkena oleh kuman TBC ini. Nah, secara umum sebenarnya TBC anak dan TBC dewasa mirip-mirip, kumannya jenisnya sama, tapi memang ada perbedaan. Perbedaannya bisa di mana saja nih? Perbedaannya pertama bisa pada proses perkembangan penyakitnya. Kalau di anak-anak begitu masuk kuman TBC, kan seperti saya katakan tadi, timbangan gitu loh Mas Raden. Jadi kalau di anak-anak kan daya tahan tubuhnya masih lebih lemah, lebih rentan dibanding orang dewasa. Jadi kalau anak terkena terinfeksi kuman TBC, maka dalam hitungan minggu bulan itu sudah akan jatuh kondisi sakit TBC. Nah, tapi kalau orang dewasa begitu terpapar, terinfeksi oleh kuman TBC, itu biasanya butuh waktu mungkin lebih panjang, bisa bertahun-tahun baru jatuh ke dalam kondisi sakit TBC. Sehingga seringkali tidak disadari oleh penderitanya tersebut, oleh individunya tersebut, kayak gitu. Nah, kemudian ada perbedaan juga dari sisi gejala pada anak dan pada orang dewasa. Kalau pada orang dewasa, biasanya yang terdengar jelas adalah biasa dominan batuk-batuknya. Kalau udah batuk-batuk lama, tercuri nggak TBC nih gitu orang dewasa ya, batuk, apalagi sertai dengan nyeri dada, berdahak, apalagi ada dengan darah, ya, berkeringat malam hari. Nah, itu biasanya sudah menunjukkan kecurigaan adanya sakit TBC. Tapi kalau pada anak-anak, gejalanya ini memang ada sedikit perbedaan. Di anak-anak biasanya yang dominan adalah anak ini gangguan dari kenaikan berat badannya. Jadi berat badannya susah naik atau bahkan turun. Sehingga kadang-kadang datang ke dokter anak itu sudah dalam kondisi yang gizi kurang. Jadi saking drastis menurun berat badan.
Nah, kemudian baru disertai dengan gejala lain, ya misalkan ada demamnya hilang timbul, baru ada batuknya, ya. Kemudian anaknya tampak lesu yang kurang aktif. Jadi kalau pada anak-anak ini memang gejalanya lebih tersamarkan dengan mirip dengan penyakit lain gitu. Kalau di dewasa batuk-batuk dominan, sedangkan di anak-anak kadang-kadang batuk bukan merupakan hal yang dominan. Biar sekilas kurang lebih seperti itu, Mas Raden. Oke, batuknya ini kalau yang di dewasa kan batuknya lumayan dahsyat, ada huk gitu. Nah, kalau untuk yang anak-anak ini karena ya agak samar juga ya tadi, karena bahasa apa ya, agak nyaru juga dengan penyakit yang lain gitu. Itu sebenarnya batuknya sama dengan khasnya TB pada orang dewasa atau seperti apa, Dok? Karena mungkin ini salah satu yang indikasinya ke batuk gitu. Tidak bisa dibedakan sebenarnya. Jadi batuknya bisa bervariasi mulai dari batuk perih sampai batuk berdahak. Tapi prinsipnya sebenarnya di dalam segi waktu batuk yang lama, jadi batuk kronis kita sebutnya. Jadi yang lebih dari 2 minggu atau lebih dari 3 minggu, nah kita udah mulai curiga, jangan-jangan mungkin nggak anak ini menjadi sakit TBC. Oke. Itu dari batuknya. Betul. Ya. Jadi tidak bisa dibedakan sebenarnya. Oh, didengar batuknya ini, oh ini batuk TBC enggak? Sebenarnya tidak bisa seperti itu. Oke. Itu dari batuknya. Nah, kalau dari berkeringat di malam hari kan tadi orang dewasa begitu, tapi anak-anak juga bisa berlaku demikian nggak, Dok? Karena kan kita tahu ya anak-anak itu memang karena hormonal atau apa pertumbuhan memang sering berkeringat di malam hari. Jadi takutnya orang tua jadi worry juga nih ketika anaknya berkeringat di malam hari ada batuk, aduh takutnya TB gitu. Gimana tuh, Dok? Iya. Jadi keringat malam hari kalau di anak-anak juga bukan merupakan jarang kasusnya. Artinya susah dibedakan. Jadi kita tidak menggunakan patokan keringat malam hari untuk mendiagnosa TBC pada anak. Ya, jadi tidak seperti orang dewasa gitu loh, Mas Raden. Jadi kalau bingung sebenarnya gini, gimana kalau gitu dong pendekatannya? Pendekatannya adalah lebih kepada berat badan. Jadi kita udah mesti curiga anak kita. Harusnya tiap bulan naik nih sekian, dipesankan oleh dokter anaknya naik nih, kok ini nggak naik gitu ya. Terus bulan depan juga nggak naik, bahkan turun gitu. Terus kita lihat juga anak-anaknya kok tampak lesu, tidak aktif ya, dan kadang bisa disertai dengan demam ataupun batuk yang hilang timbul. Nah, kita akan curiga ke arah sana. Jadi mungkin pendekatan dari sisi itu akan lebih diterima oleh orang tua dibandingkan dengan hanya batuk. Ya karena kasus batuk pilek kan juga sering di anak. Gitu. Jadi ya kan. Jadi tidak batuk 1 hari 2 hari langsung kita akan mencap sebagai sakit TBC gitu tidak. Nah, itu yang pertama dari situ mungkin pendekatannya kalau kita mencuri anak kita mungkin nggak sih ini TBC gitu ya. Kalau berat badannya nggak naik ya. Tapi juga jangan dibalik nih Mas Raden, bahwa kalau anak berat badan tidak naik bukan berarti selalu sakit TBC, tentu tidak. Jadi itu hanya gejala saja. Nah, yang ingin saya sampaikan juga Mas Raden adalah kita waspada, patut curiga anak kita terpapar infeksi TBC kalau satu rumah ada penderita TBC yang lain. Itu wajib diperiksakan. Ya, walaupun tanpa gejala, tapi wajib diperiksakan karena ini kasus yang sering kecolongan di masyarakat. Jadi, misalkan orang tuanya satu nih sakit TBC, yang sudah diobati orang tuanya saja. Orang istrinya sehat kok, anak-anaknya juga semua sehat, nggak perlu diobatin gitu sama satu orang. Ini yang salah. Justru kalau sudah ada satu yang sakit TBC, maka satu keluarga itu harus dilakukan investigasi, periksakan. Nah, bagaimana statusnya nih yang lainnya? Gitu. Ya, jadi disitulah titik penting utamanya. Karena kalau ada anak-anak ya, balita terutama di bawah 5 tahun, yang satu rumah dengan penderita dewasa yang sakit TBC, maka si anak ini harus mendapat obat. Namanya obat. Jadi kita tentukan dulu nanti anak yang terpapar ini sakit apa tidak. Kalau misalkan dia sakit, kita berikan obat TBC. Tapi kalau dia tidak sakit dan kondisi sehat, tapi sudah terpapar, maka kita tetap berikan obat. Tapi obatnya berbeda nih, Mas Raden, dengan obat TBC-nya. Kita berikan obat pencegahan. Gitu. Nah, ini mungkin yang belum diketahui oleh masyarakat. Jadi kita ada obat pencegahan pada anak-anak di bawah 5 tahun yang terpapar oleh kuman TBC, supaya di kemudian hari anak ini tidak jatuh dalam sakit TBC. Itu. Nah, jadi ini yang ingin sebenarnya kita tekankan gitu. Ayo diobati semua satu keluarga ya. Yang mana yang sakit ya kita obati TBC, yang mana tidak sakit sehat tapi di bawah 5 tahun ya kita berikan obat pencegahan supaya tidak jatuh dalam kondisi sakit TBC.
Seperti itu. Oke. Ini ilmu baru, Dok. Ternyata ada ya untuk pencegahan, bukan hanya obat TBC-nya aja, bahkan untuk bayi pun, anak-anak gitu ya bahasanya. Kalau ada satu rumah orang suspek dia TB, ya akhirnya harus ketika diperiksa memang sudah terpapar dan sakit ya dikasih obat TBC. Tapi kalau hanya terpapar dan tidak positif TBC ya ada pencegahannya seperti itu. Itu beda obatnya berarti ya, Dok ya. Gitu ya. Oke, ini juga kita mengambil satu betul beda. Oke, Dok, ini tapi kalau semisal, nah lagi-lagi ya, Dok ya, ketika memang satu keluarga memang berarti penting juga nih orang tua untuk mengetahui kondisi kondisi keluarganya di dalam rumahnya seperti itu. Nah, berbicara tentang anak ini kan memang tadi kan Dokter Ari menyebut ini seperti timbangan. Ini ada kumannya, bakterinya, ini 50%-nya adalah daya tahan tubuh. Nah, daya tahan tubuh untuk anak-anak kan memang belum berkembang secara sempurna, belum baik gitu. Jadi, seberapa berbahaya kasus TBC pada anak ketika akhirnya anak terpapar, Dok? Karena kan kita lagi ngomongin 50-50 nih antara daya tahan tubuh dan kuman bakteri. Sementara daya tahan tubuh anak-anak kan masih di bawah gitu, belum sesempurna orang dewasa. Ya, berbahaya, terutama bila terlambat penanganannya, karena bisa menimbulkan komplikasi ke organ lain, Mas Raden. Jadi, begitu kita curiga anak kita berat badan nggak naik-naik ya, apalagi ada riwayat kontak dengan TBC dewasa, maka segera periksakan, segera lakukan evaluasi bagaimana status anak kita, apakah anak kita ini sakit TBC apa tidak, seperti itu, Mas Raden. Jadi berbahaya tentu, terlambat penanganan semakin besar resiko jadinya komplikasi. Ya, semakin cepat penanganan maka semakin minim terjadi resiko komplikasi, dan tentu kita ngejarnya ini adalah tumbuh kembangnya. Karena kan bayangkan pengobatan TBC itu kan panjang 6 bulan gitu. Panjang ya. Kalau kita tidak terlambat penanganan, gangguan berat badannya juga tidak naik, anak juga rentan terinfeksi sakit kuman yang lain di luar dari TBC-nya. Gitu. Jadi kita pengobatan dini, deteksi dini, pengobatan dini, tentu harapannya berat badannya naik, akhirnya bisa catch up seperti ke status misalkan gizi baik, dari gizi kurang ke gizi baik. Nah, harapannya tentu akhirnya kecerdasannya jadi bisa juga tetap terjaga. Jadi efeknya panjang nih kalau di anak-anak gitu. Oke. Karena efeknya bisa domino ya, panjang sekali dari 1 ke 2, 2 ke 3. Karena kita berbicara tentang anak yang satu daya tahan tubuhnya belum sempurna, kedua masih proses tumbuh kembang, di mana apa yang buruk bisa berpengaruh pada ketika proses mereka menjadi remaja dan dewasa nanti. Ini yang menjadi pembahasan kita nanti. Setelah break kita akan berbicara gimana sih cara mendeteksinya, gimana sih cara pengobatannya, penyembuhannya, dan supaya tidak terjadi lagi atau tidak mengalami lagi yang namanya TBC. Nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya. Baik pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas TBC pada anak bersama dengan Dr. Ari Yulianto SPAMC, dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Hermina Grand Wisata. 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @dayafamily kalau Anda memiliki pertanyaan. Dok, kita lanjut lagi ya, Dok ya. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara tentang kasus pada anak yang berbahaya gitu ya, Dok ya. Ini kan ya anak yang namanya anak pasti dari janin, dari hamil gitu ya, Dok ya. Kalau dari semisal nih ada ibu, Dok, yang mengalami TBC, kebetulan lagi hamil juga. Nah, sebenarnya janin yang dikandung ini bisa diperiksa juga nggak sih, maksudnya dideteksi dari dini supaya ini ketularan juga apa enggak, atau sebenarnya meskipun ibunya juga tidak mengalami TBC juga janin atau masa kehamilannya juga bisa diwaspadai atau gimana nih, Dok? Baik, makasih Mas Raden. Kalau ibunya lagi hamil pun terkena sakit TBC, maka memang beresiko menularkan TBC, infeksi TBC-nya kepada janin. Yang diamati adalah sebenarnya lebih kepada pertumbuhan janin tersebut. Jadi bukan kita periksa anaknya positif, tidak seperti itu, tapi lebih kepada pertumbuhan. Jadi pada ibu hamil yang terkena sakit TBC, maka beresiko memang bayinya itu bisa gangguan pertumbuhannya, jadi kecil bayinya lahirnya, atau bahkan lahir prematur. Bahkan pada kondisi TBC yang berat ibunya, ya, jadi ibunya sakit TBC berat, nah bayinya itu bahkan bisa timbul kematian janin juga, seperti itu. Nah, kalau untuk bayinya sendiri memang baru bisa kita pastikan setelah bayi itu lahir. Jadi setelah itu bayi lahir, kondisi misalkan sesak ya atau lemas, tidak menangis saat lahir, ya kita bisa curiga juga apakah ini jangan infeksi TBC yang dapat, ya seperti itu. Ya jadi secara tidak langsung maksud saya bahwa pada dalam
Kalau ibunya sehat-sehat aja, bayinya sehat, maka sebenarnya kita tidak ada pemeriksaan untuk ini TBC apa enggak sih gitu. Jadinya kita belum tahu, tidak gitu ya. Cuma kalau kita dari sisi ibunya, tapi kalau ibunya sudah sakit TBC dari saat hamil, kita udah ancang-ancang kepada janinnya. Seperti itu. Berarti nanti kalau misal ibunya TBC waktu hamil, katakanlah dideteksinya di usia kehamilan udah menjelang HPL ya, hari perkiraan lahirnya gitu, pas lahir. Nah, ini apa yang harus dilakukan ke bayinya? Ini juga tetap harus diperiksa lagi setelah kelahiran, Dok. Dan kalaupun akhirnya positif gitu ya, mengalami juga, waduh ini kan lumayan complicated juga, baru lahir udah terpapar TBC, bagaimana itu, Dok? Ya, kalau memang ibunya ada riwayat sakit TBC sama kehamilan, saat bayinya lahir kita akan lakukan proses pemeriksaan ke bayinya langsung. Ya, jadi kita berikan pemeriksaan darah, kemudian kita lakukan pemeriksaan kondisi secara umumnya ya seperti apa. Nah, ada vaksin BCG bisa kita tunda dulu sampai kita buktikan bahwa bayinya tidak terinfeksi kuman TBC. Ya, jadi ada serangkaian pemeriksaan. Lalu bagaimana kalau si bayinya positif? Ya kita obati. Jadi tetap obat TBC bisa diberikan untuk bayi sekalipun itu baru lahir. Gitu, Mas Raden. Oke. Di usia range berapapun tetap bisa ya. Nanti tinggal tergantung dosisnya yang diberikan ke orang atau bayi atau anak ini seperti apa, seperti itu. Tapi kalau akhirnya pun ada kasus atau suspek deh gitu ya, Dok. Sebenarnya entah itu dari janin yang ibunya sudah suspek TBC dan akhirnya positif TBC ataupun yang tidak, sebenarnya kalau kita ingin memeriksakan sebenarnya bisa nggak sih, Dok, memeriksakan dari dini, meskipun tadi dokter kan sempat menyebut kalau apalagi kalau untuk ruang lingkupnya ada orang yang punya riwayat TBC. Tapi kalaupun tidak, ini sebenarnya bisa nggak sih kalau kita mungkin ya bahasanya ya ada apa sih, seuzonnya kita berpikir aduh kira-kira anakku kena TBC atau aku kena TBC nggak ya gitu. Jadi akhirnya anak-anak ini bisa nggak dideteksi dari dini, diperiksakan, dan kalaupun bisa periksaannya seperti apa, Dok? Ya, kalau bayi baru lahir biasanya kita lebih banyak memantau tumbuh kembangnya, pertumbuhan berat badannya. Jadi begitu bayi lahir kita nilai dulu apakah kondisinya baik, jadi artinya langsung menangis, tidak ada sesak napas gitu ya, menyusunya kuat ya. Kemudian secara laboratorium juga darahnya aman, maka kita pantau saja. Jadi ini istilahnya kalau bayi lahir bayi sehat ya, bayi sehat kita nggak tahu nih ini terinfeksi TBC apa enggak nih, tapi dia lahir nangis bagus ya, kita pantau begitu. Tapi kalau bayi lahir langsung sakit, maka biasa kita tindakan langsung lebih agresif, apalagi ibunya memang ada riwayat pengobatan TBC, sedang sakit TBC gitu. Nah yang dipantau apa? Berat badannya, kembali lagi ke berat badan. Karena kita memeriksakan kuman TBC pada anak itu tidak seperti pada orang dewasa. Kalau pada orang dewasa memang karena batuknya dominan, ada dahaknya, kita bisa periksa langsung di mikroskop, ketemu nggak sih ini kumannya gitu. Nah kalau di anak-anak batuknya ini kan tadi tidak jarang gitu, dan itu biasanya tidak hebat, sehingga susah kadang-kadang kita mengambilkan sampel dahak untuk kita periksakan kuman TBC. Jadi kita lebih banyak memonitor kondisi klinis anak atau bayi tersebut. Jadi kalau dia berat badannya baik, naiknya baik, usianya kuat, ya kita pantau saja perkembangannya seperti apa. Tapi kalau dia kok ini bulan ke bulan nggak naik, ini dari awal lahir harusnya naik 1 kilo di umur 1 bulan, tapi dia masalah nggak naik, kita lakukan tindakan pemeriksaan seperti itu. Nah pemeriksaannya bisa apa saja. Nah kalau untuk anak-anak kita bisa melakukan pemeriksaan, pertama pemeriksaan badan ya tentunya. Jadi ditanya dulu riwayatnya, ada nggak pemerintah dewasa, kemudian dilakukan pemeriksaan fisik dari badannya, kemudian kita lakukan tes mantuk. Tes mantuk itu untuk pemeriksaan uji tes gitu di bawah kulit, kita masukkan obat, dites apakah kuman TBC pernah masuk apa enggak ke dalam badan anak tersebut gitu. Kemudian baru kita tambahkan dengan pemeriksaan ronsen. Ya, jadi kalau dia bisa dahaknya, kita lakukan pemeriksaan dahak, itu akan lebih baik. Tapi kalau tidak bisa dahak, maka kita lengkapi dengan pemeriksaan yang lain tadi seperti itu. Nah, itu juga perlu penilaian, perlu pertimbangan oleh dokter yang memeriksa. Jadi kita kumpulkan data-data ini. Kalau cocok semua masuk, ya baru kita cap anak ini sakit TBC. Tapi kalau tidak masuk, ya kita pantau lagi, kita observasi lagi. Gitu. Jadi memang tidak mudah untuk mendiagnosa TBC pada anak. Tidak mudah, dokter aja tidak mudah ya, karena banyak sekali rangkaiannya. Apalagi kita sebagai orang awam jangan self diagnosis ya, Dok ya, batuk sedikit langsung TBC gitu, nggak boleh ya. Betul. Oke Dok, sebelum lanjut ini ada DM Instagram dari pemirsa yang ingin menanyakan ke Dokter Ari, aku bacakan ya Dok ya. Ini dari Ibu Vina. Dok, anak saya usia 5 tahun, kemarin demam, pilek dan berkeringat pada malam hari, terus muncul benjolan di leher.
saya bawa ke dokter terdekat, katanya kemungkinan TBC kelenjar. Lalu diberi obat tapi benjolannya belum kempes. Gimana ya solusinya? Nah, gimana nih dok? Ya baik, jadi mungkin perlu didiskusikan lagi kembali ke dokter anak yang mendiagnosis. Seperti saya katakan tadi, diagnosa TBC itu tidak mudah. Ya, ada demamnya perlu tanya berapa lama, batuknya berapa lama, ya. Kemudian bagaimana dengan berat badannya, bulan ke bulannya, apakah naik, apakah tidak, seperti itu. Nah, kelenjar itu perlu dinilai juga benjolan leher di anak-anak itu sebenarnya bisa merupakan hal suatu yang normal. Ya, karena memang normalnya ada benjolan di leher tiap anak itu. Namun kalau ukurannya membesar, ya taruh lebih dari 1 cm, apalagi tampak kemerahan, meradang, ya, kemudian seperti bisul gitu ya, maka itu memang semakin menunjukkan dia terinfeksi. Jadi, nah gejala-gejala tersebut memungkinkan itu menunjukkan suatu infeksi TBC kelenjar. Nah, kalau memang sudah mengarah ke sana dan diobati sebagai diberikan obat anti TBC, dievaluasi minumnya teratur apa tidak nih? Jangan-jangan tidak berhasil karena minumnya tidak teratur. Begitu. Nah, obat TBC ini tadi seperti Mas Raden sampaikan di awal, tidak boleh bolong 1 hari pun. Ya, yang pertama itu. Yang kedua, obat TBC ini tidak boleh dicampur dengan obat lain atau dengan makanan. Karena obat TBC ini harus diminum tunggal, diminum sendiri, dan dia mudah rusak dengan bahan makanan yang lain. Jadi sama sekali tidak boleh campur, apalagi dengan susu itu tidak boleh. Jadi harus diminum tunggal, perut kosong, biasanya di pagi hari, agar penyerapan obatnya maksimal dan efektifnya juga maksimal. Seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yang perlu dinilai, kalau memang betul TBC kelenjar sudah diobati, apakah jangan-jangan kuman TBC ini jenis kuman yang kebal, yang resisten. Oh gitu. Nah, lalu kita gimana nih taunya? Ya, sebenarnya harus diperiksa langsung dari TBC kelenjar, kita ambil jaringannya, kita periksa. Apakah ini termasuk kategori kuman TBC yang kebal atau tidak? Nah, itu kedua. Yang ketiga, ingat, tadi satu rumah itu kalau sudah ada satu sakit TBC, harus dicari sekelilingnya siapa saja. Nah, jangan-jangan kita obati anak, tapi si anaknya ini masih terus terpapar oleh penderita TBC yang lain, terutama orang dewasa. Bagaimana mau sembuh kan? Ya logikanya kalau kita kasih obat TBC tapi dia terus terpapar oleh penderita dewasa yang lain. Jadi jangan lupa di sekeliling semua dicek nih, siapa nih yang sakit lagi, obati bersama supaya efektif. Ya, jadi saya mungkin hanya bisa menyampaikan seperti itu karena ini perlu diskusi lebih lanjut dan perlu banyak yang dinilai seperti itu. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Vina dan semoga anaknya cepat sembuh gitu ya. Tapi tetap harus konsultasi lagi ke dokter ya, ke dokter anak untuk mengetahui tindak lanjutnya, follow up-nya, pengobatannya seperti apa supaya si buah hatinya juga cepat sembuh ya. Oke dok, ini berkaitan dengan pertanyaan Bu Vina tadi mungkin ya, ini kita ngomongin tentang pengobatannya. Nah kalau untuk dewasa kan tadi juga sempat di-mention 6 bulan full ya, tidak boleh ada bolong 1 hari pun seperti itu. Nah kalau untuk anak-anak juga kasusnya sama dok, peraturannya sama seperti ini 6 bulan dengan jenis obat yang seperti apa atau beda-beda lagi, karena barusan dokter kan menyebut ada satu jenis TBC yang sifatnya dia udah kebal nih, udah resist. Nah kalau kita kan sebagai masyarakat umum berpikirnya resist itu terjadi ketika kita harus disiplin minum obat selama 6 bulan, ternyata ada bolong-bolong ketika harus minum obat yang sama lagi, terjadi resistensi obat gitu kan. Nah kalau yang virusnya kumannya, bakterinya ini udah kebal dari awal, sudah resist dengan obatnya, berarti ada pengobatan dengan jenis obat yang berbeda atau seperti apa ini dok? Ya baik Mas Raden, betul. Jadi secara umum TBC anak dan TBC dewasa jenis obatnya kurang lebih sama Mas Raden. Jadi dan ini sudah, jadi kita kategorikan gini, obat TBC itu ada yang lini pertama, ada lini kedua, dan ada obat khusus yang nanti untuk kuman yang resisten, kuman TBC yang resisten. Jadi kategorinya berbeda, jenisnya juga berbeda. Tapi untuk lini pertama, lini kedua itu sebenarnya jenisnya sama baik anak maupun dewasa, hanya berbeda di dosis, kayak gitu. Nah, pengobatan di anak pun sama seperti dewasa, itu antara 6 sampai 12 bulan. Nah, kalau untuk kasus-kasus TBC yang sederhana, artinya yang bukan sederhana, tapi TBC yang paru yang ringan tanpa komplikasi, itu biasa kita penggunakan selama 6 bulan. Tapi pada kondisi TBC berat, ya misalkan TBC berat itu seperti apa? TBC otak, TBC sendi, ya itu TBC yang kerusakan paru-parunya luas, ya itu kita berikan sampai dengan 12 bulan. Nah, TBC ini kalau kita jabarkan gitu loh Mas Raden, kan pengobatan selama 6 bulan. Nah,
6 bulan ini kita bagi dua, ada yang namanya fase intensif itu di 2 bulan pertama dan fase lanjutan di 4 bulan yang terakhir, ya totalnya 6 bulan. Nah, yang 2 bulan ini obatnya beda nih. Kalau di anak-anak ada 3 jenis obat, sedang nanti yang sisa 4 bulannya tinggal 2 jenis obat. Nah, bedanya apa? Nah, fase intensif ini tujuannya 3 jenis obat ini adalah untuk membunuh kuman TBC sebanyak mungkin. Jadi kita habiskan nih kuman TBC sampai ke titik terendahnya dia dengan 3 macam obat. Nah, setelah itu sisa yang fase lanjutan setelah 4 bulan itu tujuannya adalah untuk mencegah supaya kuman TBC-nya nggak bangun lagi yang masih sisa. Jadi nggak relapse lah, nggak kambuh seperti itu. Nah, jadi total pengobatan adalah 6 bulan. 2 bulan ada yang paling penting, nggak boleh bolong. Sampai 4 bulan juga sebisa mungkin jangan bolong itu supaya efektif lah, artinya kumannya mati. Nah, mayoritas secara penelitian itu sebenarnya setelah sesuatu penderita TBC, setelah kita berikan obat anti TBC, sebenarnya minimal setelah 2 minggu pun sebenarnya kuman TBC sudah hampir habis, walaupun baru minum obat 2 minggu. Nah, jadi sisanya itu adalah sebenarnya untuk membunuh sampai ke serendah-rendah mungkin, menghabiskan, membasmi kumannya sehabis mungkin. Tapi kalau 2 minggu sebenarnya sudah tidak, resiko penularannya sudah kecil. Itu. Nah, mungkin yang masyarakat perlu ketahui seperti ini nih, obat TBC ini yang lini pertama, lini kedua, ini sudah berpuluh-puluh tahun sampai sekarang tuh obatnya sama, tidak ada yang berbeda. Jadi obat lini pertama, lini kedua ini adalah obat yang paling baik dibandingkan obat yang kategori untuk yang resisten. Karena yang kategori untuk resisten itu sebenarnya efektivitasnya sudah lebih rendah dibandingkan yang lini pertama, lini kedua ini yang kita punya berpuluhan tahun. Jadi betul-betul sayangilah obat lini pertama, lini kedua, patuhilah, disiplinlah minum obat karena ini adalah obat yang paling efektif. Begitu jatuh ke kondisi yang resisten obat, itu kategori efektivitas sudah lebih menurun dibandingkan yang lini pertama dan lini kedua. Jadi yang obat pertama ini sampai sekarang yang paling baik, gitu. Nah, lalu tadi pernyataan Mas Raden yang pertanyaan berikutnya, kalau misalkan terkait dengan resisten, kemungkinan kalau anak itu tiba-tiba langsung dapat yang resisten, maka biasanya didapat dari penderita dewasa yang kebetulan sudah resisten, sehingga anaknya langsung dapat kuman yang resisten. Ya, tapi kalau terkenanya dapat kuman yang tidak resisten, maka dengan lini pertama kedua bisa teratasi sembuh dengan sempurna. Gitu, jadi kalau udah terdeteksi ya udah langsung yang lini 1 dan 2, jangan sampai yang bolong resisten, akhirnya obat yang resisten karena tingkat efektivitasnya justru lebih rendah daripada yang lini 1 dan 2 ya dok ya. Dok, sudah dibahas tuntas dari awal, dari A sampai Z-nya sampai pengobatan. Nanti kita di segmen terakhir akan membahas mencegahnya seperti apa yang bisa kita lakukan supaya tidak mengalami TBC terutama pada anak nanti di segmen terakhir ya dok ya. Baik pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih bersama dengan Dr. Ari Yulianto, SPA, MSc, dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Hermina Grand Wisata. Dr. Ari, di segmen terakhir ini kita akan bahas tips ya dok ya untuk mencegah tuberkulosis pada anak. Yang pertama adalah pemberian vaksin BCG. Nah ini bagaimana pemberiannya, berapa kali, di usia berapa, rentang waktu berapa lama, atau gimana dok detailnya untuk vaksin BCG ini dok? Ya, baik Mas Raden. Vaksin BCG ini nanti diberikan untuk rentang usia 0 sampai 2 bulan. Jadi bayi baru lahir antara 0 sampai 2 bulan kita akan berikan vaksin BCG. Jumlah pemberiannya adalah 1 kali, Mas Raden. Nah, BCG ini efektif, penting dan efektif dapat mencegah terjadinya TBC berat gitu. Ya. Jadi, nah itu yang pertama tadi untuk BCG. Kalau untuk di atas 2 bulan yang belum mendapatkan vaksin BCG, maka konsultasikan dulu kepada dokter spesialis anak karena kita perlu melakukan pemeriksaan tambahan yang namanya dengan tes mantuk ya atau PDT singkatannya. Kalau memang negatif baru kita berikan vaksin BCG. Nah, jadi ada batasan range usia nih. Nah, untuk para ibu-ibu muda, saran saya begitu udah bayinya lahir, cari waktu ke bidan posyandu atau ke dokter, segera berikan vaksin BCG sebelum bayi berusia 2 bulan. Tapi kalau kasusnya seperti tadi yang kita bahas dok, ternyata ibunya TB gitu ya, terus kemudian anaknya juga terpapar TBC ketika baru lahir, sementara 0 sampai 2 bulan harus menjalani vaksin BCG. Tapi kalau kasusnya ini terpapar, ini harus nunggu sembuh dulu, dinyatakan sembuh baru boleh vaksin BCG atau bagaimana dok? Baik.
itu kita tunda vaksin BCG-nya. Jadi kita berikan obat pencegahan dulu, kemudian setelah itu kita lakukan pemeriksaan, ya, tes mantuk atau PPD test tadi. Kalau negatif baru kita berikan vaksin BCG. Tapi kalau sudah positif, itu menunjukkan bahwa anak ini sudah terpapar nih kuman TBC. Tapi karena daya tahan tubuhnya baik, anaknya nggak sakit, itu nggak perlu lagi divaksin BCG. Ya, jadi vaksin BCG tidak diberikan untuk anak yang sudah terinfeksi kuman TBC, entah itu sehat maupun sakit. Ya. Oke ya. Berarti kondisinya seperti itu. Oke, selain vaksin BCG untuk pencegahannya, juga kan kita ngomongin tadi kan dokter juga menyebut ya, kita selalu ulangi antara 50-50 timbangan daya tahan tubuh dan juga kuman bakteri. Berarti daya tahan tubuh ini kan berperan penting. Nah, untuk anak-anak ini kan penting, misal dari lahir ini, misal ASI eksklusif, empasi, ini juga berperan penting ya dok. Kalau kita ngomongin makanan yang dengan gizi berimbang ini penting untuk menjaga supaya tidak terpapar atau gimana nih dok? Betul. ASI eksklusif sangat penting ya, dan saat usia 6 bulan penuhi dengan MPASI yang gizinya yang seimbang ya, yang lengkap dan seimbang. Tujuannya adalah meningkatkan daya tahan tubuh anak. Ya, lalu kita nilainya gimana dari berat badan. Usahakan selalu berat badan naik sesuai dengan target ideal. Dengan harapan berat badan naik, otomatis daya tubuh anak juga akan naik, sehingga andai kata terpapar, anaknya kondisi tetap sehat, tidak jatuh dalam kondisi sakit TBC. Itu. Ya, kalau untuk anak yang lebih besar, selain asupan nutrisi, pastikan juga aktivitas fisiknya, olahraga, ya. Karena bagaimanapun tidak hanya makanan, olahraga juga penting untuk meningkatkan sistem imun kita dan tubuh kita. Gitu. Jadi kalau sistem imunnya terjaga, ya sudah, kita aman lah minimal. Andai kata terinfeksi, kita tetap sehat. Seperti itu. Oke, selain itu juga lingkungan yang bersih, ini juga berperan penting ya dok ya, ventilasi gitu ya. Ya, jadi apalagi kalau sudah ada penderita di satu rumah. Nah, itu. Jadi kuman TBC tadi saya ulang bahwa kuman TBC sangat mudah rentan mati, rusak dengan pemanasan. Jadi kalau ada cahaya matahari yang masuk, ventilasi udara yang terbuka, ya, ada aliran udara, sehingga aman. Jadi resiko penularan itu menjadi lebih kecil. Lebih kecil ya. Dan thanks God-nya lah kita tinggal di Indonesia, negara tropis dengan sinar matahari yang melimpah sepanjang tahun gitu ya. Kecuali beberapa hari ini agak hujan deras nih di Jakarta dan sekitarnya. Terima kasih Dr. Ari sudah berbagi bersama kami pagi hari ini. Semoga yang anaknya kena TBC segera sembuh dan tetap disiplin minum obat, dan kita yang sehat tetap akan sehat terus, tidak terkena TBC. Terima kasih Dr. Ari. Sehat selalu. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Hermina Grand Wisata. Selamat pagi dok. Baik pemirsa, itu tadi pembahasan kita tentang TBC pada anak. Semoga kita sehat selalu dan tadi informasinya bermanfaat. Saya Raden Madya Samit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.